Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan inputan tentang keuangan syariah di Indonesia, khususnya bagi kawan-kawan yang bukan dari Fakultas Ekonomi Muamalat atau bukan yang berprofesi di bidang keuangan. Presentasi tidak sampai 20 menit tentang posisi Indonesia saat ini di bidang ekonomi syariah. Kemudian akan saya sampaikan juga beberapa definisi dan beberapa contoh yang sedang terjadi saat ini dan akan diakhiri dengan tanya jawab. Ya. Demikian tentang saya sekilas, dan saya ada akun YouTube seperti ini, di mana saya simpan beberapa presentasi saya sebelumnya dan beberapa referensi atas tulisan-tulisan saya sampai saat ini dan yang akan datang. Tahun 2018, Indonesia berada di posisi ke-7 dengan total aset keuangan syariah. Kemudian ada berita dari literasi zakat wakaf di salah satu akun Instagram, Indonesia berada di peringkat 2, ya. Tapi ini suatu hal yang berbeda. Tingkat 2 dalam posisi bukan total aset keuangan syariah. Ya. Kemudian ini berita lengkapnya pada akhir tahun 2020. Jadi ada beberapa kategori yang dibuat oleh sekumpulan negara-negara Islam, ya. Jadi ada Global Islamic Economic Indicator, Indonesia pada posisi ke-5. Kemudian ini indikator mengenai ekonomi Islam secara lengkap. Jadi ada hal tentang Islamic finance, ada halal food, ada travel, ada modest fashion, ada medical and media and recreation, pharma and kosmetik, dan seterusnya. Jadi tidak selalu pada posisi yang sama, ya. Jadi di tahun 2020 posisi kedua pada peningkatan literasi. Kemudian menurut perbankan syariah.id, ini salah satu juga akun Instagram, ya. Market share perbankan syariah di Indonesia pada akhir Maret 2021, ya. Jadi untuk diketahui, ini namanya snapshot. Snapshot itu dikeluarkan tidak secara periodikal, tidak secara rutin oleh OJK. Jadi ada tahun 2018, nanti 2019 nggak ada bulan Juni 2019, nanti bulan Juni 2020 nggak ada. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi kalau lihat dari gambar ini, market share pada Maret 2021 ini hanya 6,41% perbankan syariah digunakan di Indonesia, di mana negara dengan populasi muslim sebanyak 87%. Jadi artinya yang 81, sekian persen itu masih menggunakan bank konvensional. Oke. Nah, bank syariah di sini dimaksud adalah bank umum syariah, unit usaha syariah, dan perbankan syariah. Nah, di sini dihitung kinerjanya adalah berdasarkan PYD, pembiayaan yang disalurkan, dan DPK, dana pihak ketiga. Jadi bank syariah itu dihitung masing-masing dana masyarakat yang disimpan sebagai tabungan atau deposito dan penyaluran pembiayaannya. Hanya 6,41% berbanding dengan bank umum, ya, atau bank konvensional.
Ada 12 bank umum syariah, ada 20 unit usaha syariah, dan ada 160 PPRS. Ya. Nah, ini 12 bank syariah harus bersaing ya dengan bank lokal yang usianya atau yang operasionalnya sudah lebih dari 100 tahun di Indonesia, terus kemudian juga harus bersaing dengan bank asing, bank dari negara barat, dari Amerika, bank dari Inggris, bank dari Australia, bank dari New Zealand, dari negara timur, bank dari Jepang, bank dari Korea, bank dari Cina, bank dari Hong Kong, bank dari Timur Tengah, seperti bank dari Qatar, dan bank tetangga, bank dari Malaysia, Singapura, Thailand, harus bersaing merebut dana masyarakat Indonesia untuk diatur oleh mereka. Dan Bank Syariah sendiri itu juga dari 12 bank syariah Indonesia itu salah satu pemiliknya adalah pemilik pemegang saham dari luar negeri seperti Bank Muamalat, beberapa persen sahamnya dimiliki oleh IDB atau Islamic Development Bank, dan ada beberapa saham dari negara Timur Tengah. Kemudian Bank Bukopin, sahamnya dimiliki oleh Korea. Kemudian BTPN Syariah, sahamnya dimiliki oleh Sumitomo Mitsui. B-nya apa ini? Dari Jepang. Panin Dubai tentunya sudah dengan namanya dimiliki oleh Dubai. Dan ini salah satu atau beberapa contoh bank syariah di dunia pada tahun 2019. Yang besar dari Arab Saudi, kemudian kedua dari UAE, ketiga dari Kuwait, keempat dari Malaysia, dan seterusnya. Indonesia tidak pada posisi 10 besar setelah bergabungnya juga 3 bank milik negara yang menjadi satu. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia itu antara lain pendanaan, pembiayaan, dan juga jasa perbankan, juga pembiayaan sosial. Ya. Nah, Bank Syariah di Indonesia sampai saat ini belum punya kebutuhan yang digunakan oleh masyarakat umum seperti e-money dan non-stop service, karena Bank Syariah itu beberapa dari yang saya alami harus ada jam istirahat yang menurut saya juga itu bagus. Jadi mengingatkan kita semua bahwa ini jam zuhur, jadi lebih diutamakan untuk beristirahat sekalian sholat zuhur, tidak non-stop. Kemudian Bank Syariah pernah punya pendanaan untuk pertanian, tetapi sekarang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian ada pinjaman yang bersifat sosial, namanya CORD, ya. Itu pun tidak nampak digunakan lagi sesuai dengan penelitian saya di tahun 2018. Ini salah satu contoh apa yang disediakan bank ini disebut dengan jelas ya, bank mana ya. Ini yang kita lihat kalau kita datang ke Bank Syariah, dan ini adalah bagi hasil, dan perlu disampaikan berulang-ulang bahwa bagi hasil itu bukan bunga, artinya juga bukan riba. Di mana bedanya? Kalau Anda datang ke bank umum, ya, selain dari tabungan yang dengan bagi hasil, ada namanya tabungan wadiah, tabungan tanpa bagi hasil. Jadi bila Anda menabung Rp1.000, kemudian tabungan Anda akan tetap Rp1.000 sampai kapanpun, kecuali tidak diambil ya. Kemudian ada deposito bagi hasilnya umumnya ditampilkan di lobi bank tersebut seperti pada layar. Nah, kemudian kita lanjut ke pembiayaan, ya. Sama bahasanya dulu nih. Bahasanya kalau di bank umum namanya pinjaman, ya.
pinjaman apapun tujuannya dinamakan pinjaman. Kalau di bank syariah namanya pembiayaan. Kalau bahasa Inggrisnya loan dan financing, ya. Bahasa Arabnya saya belum sampai di situ pemahamannya. Nah, di bank syariah kalau kalau pembiayaan itu tujuannya pertama adalah untuk jual beli. Nah, jual beli sendiri ada 3 model. Ada bayar sekarang, beli sekarang, itu tidak melibatkan bank syariah tentunya, ya. Misalkan beli teh tarik, kemudian bayar tunai, yaitu bayar sekarang, beli sekarang, itu tidak perlu bank. Kalau metode pembayaran yang e-money, ya tentunya perlu melibatkan bank. Beli sekarang, bayar debit, itu perlu bank. Terus kemudian ada beli sekarang, maksudnya diantar sekarang, terus kemudian bayarnya nanti, itu yang paling banyak digunakan di bank syariah di Indonesia. Namanya akad murabahah. Akad murabahah ini dipakai hampir atau lebih sedikit dari 50% transaksi pembiayaan di bank syariah. Umumnya ini untuk beli kendaraan, mobil atau motor, kemudian untuk beli rumah. Jadi beli dimati sekarang, kemudian bayarnya kapan-kapan, dicicil. Nah, tapi yang tidak menjadi pembahasan itu tujuan beli rumahnya atau tujuan beli mobil dan motornya itu untuk apa? Itu menyangkut aspek syariahnya. Kalau saya sudah punya mobil yang standar ya, terus saya mau punya mobil lagi, 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi buat ke pasar atau buat ke masjid, yaitu aspek syariahnya jadi lain lagi ya. Kemudian pembelian yang kedua itu adalah pembelian dicicil dan bayarnya juga dicicil. Itu umumnya untuk beli barang pesanan. Nah, beli barang pesanan ini misalkan membeli properti untuk tujuan usaha. Ya, kalau untuk usaha kan beda-beda. Kalau saya mau bikin usaha laundry, tentunya tidak perlu kamar. Kalau saya mau bikin usaha usaha minimarket, keperluannya ditambahkan penambahan rak-rak untuk taruh barang. Kalau usahanya untuk bengkel, ya perlu ditambah selang-selang untuk oli atau untuk angin. Nah, terus kemudian ada lagi bayar duluan, kemudian antarnya kapan-kapan atau antarnya nanti, itu namanya akad salam. Akad salam ini tidak digunakan lagi oleh bank syariah karena alasannya beberapa macam ya. Padahal kita tahu sendiri kalau kita beli barang notebook secara online, itu umumnya kita bayar dulu baru diantar kemudian. Tetapi itu dioperasionalkan atau dikerjakan oleh bank umum. Terus kemudian ada lagi akad atau fasilitas yang disediakan oleh bank syariah, itu adalah akad ijarah. Itu akad jual beli atau leasing. Ada beberapa kata-kata yang mesti dipahami untuk memahami ini. Ada rental, ada lease, ada hak guna, ada hak jual, ada hak beli, dan seterusnya. Ini akan rumit. Tetapi kalau ini dianalogikan untuk keperluan pribadi, itu nggak masuk. Jadi kalau untuk keperluan usaha, itu akan masuk. Misalkan Anda punya usaha, kemudian usahanya itu katakanlah dalam bidang minimarket, ya tentunya Anda tidak perlu beli 1 ruko untuk usaha minimarket tersebut yang nggak cukup modalnya. Maka dengan perantara bank syariah, Anda akan disewakan ruko tersebut. Terus kemudian ada lagi akad bagi hasil, mudharabah dan musyarakah. Nah, mudharabah ini bank hanya memberikan dana saja, musyarakah bank terlibat dalam kepengurusan usaha tersebut. Ini salah satu akad yang menjadi bahan disertasi saya ya, musyarakah. Kemudian ada bank syariah pinjaman sosial, namanya QORD ya.
dalam beberapa literatur, chord ini cikal bakal bahasa yang sering digunakan yaitu bahasa kredit. Jadi tadinya chord, kemudian jadi credo di bahasa Romawi atau Yunani, kira-kira seperti itu. Kemudian di bahasa Inggris kan menjadi kredit. Nah, di awal Bank Syariah berdiri tahun 2000, akad ini digunakan sebagai akad untuk keperluan sosial. Sosial artinya apa? Dipinjamkan. Nah, ini benar dipinjamkan, bukan dibiayakan. Kemudian dengan beberapa kriteria dikembalikan, pinjam 1 juta, kembali 1 juta. Cuma sekarang ini menurut penelitian yang pernah saya lakukan di tahun 2018, itu tidak berlaku untuk nasabah biasa. Misalkan Anda datang ke Bank Syariah mau mengajukan pinjaman dengan akad chord ini, tidak serta-merta diberikan. Akan digunakan beberapa metode lain. Misalkan seperti jaminan dengan emas yang menjadi akad ron, atau digunakan sebagai akad bagi pemilik kartu kredit syariah yang ada di Maybank dan sekarang ada di BSI, tadinya di BSM. Kemudian penyaluran dana ini model kerjasamanya macam-macam ya. Nanti penerimanya atau pemberinya itu sama-sama menerima dana, cuman kemudian akan dikategorikan menurut istilah yang berlaku di komersil umum, ya, sebagai utang jangka pendek atau sebagai utang jangka panjang atau sebagai pemegang saham atau sebagai pemberi alat bekerja sebagai inventaris atau sebagai pemberi barang modal atau inventory dan lain sebagainya. Nanti banknya akan mendapat hal-hal yang lain, ya. Kalau bunga itu bukan, ya. Akan mendapatkan bagi hasil seperti dividen banknya, ya, atau sebagai royalti, nanti dihitung dari mana dia mendapatkan hasilnya dan seterusnya. Nah, cikal bakal Bank Syariah di Indonesia itu di tahun sebelum adanya didirikan Bank Muamalat itu adalah BMT atau Baitul Mal wa Ta'mil. Dalam literasi, kalau di zaman kenabian, Baitul Mal wa Ta'mil, Baitul Mal wa Ta'mil, ya. Itu beda dengan apa yang dipraktekkan sebelum adanya Bank Syariah di Indonesia. Tapi sampai sekarang BMT ini masih banyak, jumlahnya ribuan, ya. Karena beberapa aturan tidak mengizinkan mereka berkembang dan alasan-alasan pemiliknya juga tidak mau mengembangkan menjadi bank BPRS atau menjadi bank baru atau bergabung menjadi salah satu pemodal atau salah satu pemilik atau salah satu yang terlibat di bank syariah juga itu alasan lain, ya. Ya, cuman kalau BPR S atau juga BMT itu tidak ada giro, tidak ada cek, ya. Juga umumnya tidak punya ATM dan dia tidak boleh jual beli valuta asing, hanya boleh simpan pinjam di cakupan daerah yang terbatas. Demikian tentang Bank Syariah. Nah, kemudian kelompok kedua keuangan syariah itu adalah namanya industri keuangan non-bank syariah atau IKNB. Nah, IKNB ini kelompok usahanya itu antara lain asuransi, kemudian lembaga pembiayaan, kemudian lembaga dana pensiun, kemudian penggadaian, kemudian yang baru ini ya, fintech. Fintech itu pinjaman online. Nah, di sini ada tabel syariah dan konvensional. Asuransi yang murni syariah itu hanya 13, lembaga pembiayaan yang syariah hanya 9, dana pensiun hanya 4, kemudian penggadaian hanya 3. Nah, pembandingnya itu banyak sekali yang non konvensional, ya. Contohnya itu kalau asuransi 13 berbanding ratusan, ya. Kalau lembaga pembiayaan seperti Astra Finance atau Suzuki Finance, itu contohnya yang mudah-mudahan benar saya sebutkan. Itu yang syariah hanya 9, kemudian yang non syariah hanya 230. Ini sama dengan di
bank syariah sebelumnya ya. Ya, ini saya kembali ke sini, kembali ke bank syariah. Bank syariah yang 12 ini yang memilikinya itu lebih banyak bank konvensional ya, hampir 70% itu dimiliki oleh bank konvensional. Yang 100% di atas kertas dimiliki oleh non konvensional adalah Bank Aceh Syariah diantaranya ya, dan Bank NTB Syariah. Ini sahamnya dimiliki oleh pemerintahan provinsi. Ya, kalau bank yang lainnya ini dimiliki oleh bank konvensional, kecuali bank muamalat ya. Ini dimiliki oleh bank syariah. Oke, lanjut ke KNB Syariah. Ini pun dimiliki oleh usaha konvensional mereka ya. Nah, ini statistik per Desember 2020 ya, IKNB Syariah ini di kelompok tengah itu hanya 4,43% dari 95,7% operasional syariah. Oke, nanti di akhir presentasi saya akan sampaikan tentang pasar modal syariah. Ya. Nah, asuransi itu di Indonesia tidak wajib seperti kita kalau memilih untuk punya mobil atau punya motor di Malaysia ya. Kalau di Malaysia punya motor, punya mobil wajib asuransi. Kalau di Indonesia tidak wajib. Kalau kita datang ke Malaysia sebagai pelajar, sebagai student, kita wajib punya asuransi. Nah, di Indonesia itu sudah berlaku, mesti punya asuransi, tetapi asuransinya masih BPJS ya. Kemudian ini yang bermain atau ini yang beroperasi di industri asuransi syariah. Ada contohnya itu takaful umum. Ya, takaful umum itu atau asuransi umum untuk memindahkan risiko non jiwa ya. Jadi asuransi itu ada dua, ada asuransi umum dan asuransi jiwa. Non jiwa itu asuransi kehilangan mobil, kecelakaan mobil, kemudian kebakaran, dan kehilangan benda. Kalau asuransi jiwa itu untuk kehilangan nyawa ya, dan untuk kehilangan setengah nyawa. Maksudnya apa? Sakit ya, sakit karena penyakit atau sakit karena kecelakaan. Oke. Asuransi itu ada lebih banyak orang di Indonesia tahu asuransi itu investasi ya. Asuransi dan investasi itu digabungkan. Jadi asuransi dibilang investasi karena apa? Karena bayarnya tiap bulan. Sebetulnya menurut definisi itu tidak. Asuransi hanya bayar preminya aja, hanya maksimal 5% dari apa yang kita khawatirkan atau apa yang diresikokan. Misalkan kematian kita dinilai berapa? 15 juta. Itu preminya kira-kira 2,5% sampai 5% dari 15 juta. Kemudian rumah kita kalau kebakaran berapa? 1 miliar. Itu preminya hanya kira-kira 3%. Tapi kalau menyambung dengan atau bergabung dengan investasi hari tua atau investasi pendidikan, itu hitungannya akan ditambah dengan investasi. Ya. Kemudian ini yang ada di pasar modal syariah. Ya, ini ada sukuk yang terakhir itu seri 015, ada sukuk wakaf retail, ada sukuk retail, ada sukuk tabungan ya. Nah, ini dituliskan imbal hasilnya minimal 5,47%. Kalau mau bahas lebih rinci tentang bagi hasil ini nanti jangan sekarang ya. Ini karena ini sesuatu yang dijanjikan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau dijanjikan artinya apa? Nah, itu tadi ya. Nah, tujuan investasi ini adalah mereka yang punya duit, ya, mereka punya dana, tidak mau menyimpan sebagai tabungan dan deposito. Karena apa? Karena faktornya masing-masing. Tetapi di sini juga ada resiko. Resikonya itu apa? Resiko tidak terbayar, tetapi selama ini
tidak ada cerita tidak terbayar, semuanya selalu terbayar. Ya, apakah ini goror? Tidak, karena di saat kita membeli produk ini disebutkan untuk apa peruntukannya. Kemudian ada investasi lain yaitu saham syariah. Ya, saham syariah sekarang ini atau namanya disebut dengan DES, Daftar Efek Syariah, itu hampir 500 perusahaan yang go public atau hampir 500 emiten yang sudah menyatakan atau sudah lulus uji compliance atau uji kepatuhan bahwa mereka itu adalah syariah. Nah, ini contoh ya yang masuk ke JII 70 Index berdasarkan sektor sampai November 2021 ada sektor barang baku, ada sektor barang konsumen ya. Nah, kalau di sini pilihan lain bagi yang punya duit untuk mendapatkan hasil lebih dari sekedar dividen ya. Jadi ini hasil dari jual beli saham. Hari ini harga sahamnya 1.000, besok bisa dijual dengan harapan harganya naik, untung menjadi Rp50. Ini namanya analisa teknikal. Kalau untuk dapat dividen itu analisanya analisa fundamental. Apa itu? Ya nanti ya di presentasi berikutnya. Nah, ini sesi terakhir ya, sesi terakhir yang selalu menjadi pembahasan atau perdebatan tidak selesai-selesai, yaitu pertama ya, ada bunga enggak, ada riba enggak? Ya, kalau tanyanya kepada yang nggak ngerti akan menjadi perdebatan yang tidak selesai-selesai. Tetapi umumnya mereka bertanya untuk berdebat, bukan untuk nyimpan duitnya dia ya. Nah, kalau mau berdebat ya silakan berdebat, tetapi kalau ujung-ujungnya sesudah debat dikasih jawaban tetap memilihnya bank konvensional, ya itu memang tujuannya untuk debat. Terus kemudian tujuan pinjaman memang tidak menjadi pembahasan ya. Saya mau beli mobil ya. Untuk apa? Untuk ya biar kelihatan keren aja, punya mobil termurah yang paling baru. Padahal mobil saya sebelumnya sudah ada dan bisa digunakan. Itu kan artinya tujuannya konsumtif. Kemudian saya punya tujuan untuk narik ojol, yaitu tujuannya produktif. Nah, itu tidak dibahas di dalam pembahasan syariah ini. Kemudian yang menjadi pembahasan itu adalah di bank syariah kalau terlambat kena denda enggak? Ya iyalah. Alasannya itu kadang-kadang suka masuk akal bagi yang melakukannya. Ya orang saya lupa, masa didenda? Ya orang saya nggak punya duit, masa mesti maksain bayar cicilan? Ya kena denda lah. Nanti alasannya kembali ke pembahasan kedua. Tujuan permohonan pembiayaan itu apa? Ya kalau memang kepepet, insya Allah kalau menurut saya kalau memang benar-benar kepepet itu kan umumnya hanya untuk makan dan untuk sakit. Ya, kalau kepepet mau buat pesta nikah atau kepepet untuk bayar macam-macam lagi, kepepet untuk ganti handphone baru, ya itu silakan dibahas sendiri. Itu saja ya. Kemudian yang terakhir, apa yang baru yang tidak saya bahas itu ada tentang Bitcoin, tentang Hypercoin dan sebagainya, tentang crowdfunding, ini yang baru yang belum dibahas. Kemudian ada bank wakaf. Bank wakaf itu di OJK Syariah itu ada tahun lalu, cuma ini juga tidak dibahas. Oke, demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadikan manfaat bagi saya khususnya dan bagi Bapak Ibu umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.